Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun kalian berada saat ini. Baru-baru ini ada berita menarik di harian sip.com tentang Gereja Besar HKBP yang akan mengadakan Sinode Godang pada tanggal 2-8 Desember 2024 mendatang. Berikut kita simak berita sip.com yang dengan judul Bersatu untuk Masa Depan, 400 utusan Sinode Godang HKBP dukung Pendeta Malinus Siregar sebagai calon Eforus. Pematang Siantar harian sip.com. Lebih dari 400 utusan Sinode Godang atau yang biasa disebut USG, HKBP menggelar partangyangan untuk memberangkatkan Pendeta Malinus Siregar, Magister Teologia, sebagai calon Eforus HKBP. Pada Kamis 31 Oktober 2024 di Wisma Tema Pematang Siantar, Sumatera Utara, acara tersebut dipimpin oleh Kadep Marturia HKBP, Pendeta Daniel Harahap, Magister Teologia, dan dihadiri oleh Eforus Emeritus HKBP, yaitu Pendeta Dr. Bonar Napitupulu, serta Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing. Dalam sambutannya, Pendeta Dr. Bonar Napitupulu menegaskan pentingnya reformasi gereja, mengingat HKBP perlu kembali pada prinsip-prinsip dasar. HKBP adalah pengikut Kristus yang setia, gereja harus dipimpin oleh mereka yang mendukung visi dan misi HKBP, ungkapnya. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Kadep Diakonia, Pendeta Nelson Siregar, Sarjana Teologia, mantan Preses Pendeta Ham Panggabean, serta anggota DPRD Karo Ricardo Nenggolan. Sintua Nelson Sihaan, yang mewakili utusan Sinode Godang dari distrik Silindung, menyatakan dukungan penuh kepada Pendeta Malinus Siregar. Pendeta Malinus Siregar saat ini menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta atau yang biasa disebut KRP, menggarisbawahi kebutuhan dan hikmat dan pengetahuan dalam menghadapi perubahan zaman. Jika terpilih sebagai Eforus, saya akan memberdayakan semua sumber daya yang ada untuk kebaikan HKBP, ungkapnya. Pendeta Herbin Purba dari HKBP Tapian Nauli menekankan keyakinannya akan kemampuan Pendeta Malinus membawa HKBP ke arah yang lebih baik, terutama dalam meneruskan program sentralisasi. Mari kita dukung pencalonan terhadap Pendeta Malinus Siregar pada Sinode Godang 2-8 Desember mendatang, ajaknya. Acara pemberangkatan ditandai dengan mangulosi kepada Pendeta Malinus Siregar Magister Teologia oleh Eforus Emeritus Pendeta Dr. Bonar Napitupulu dan Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing. Itu menandakan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh peserta untuk masa depan HKBP. Tidak berapa lama lagi Sinode HKBP yang akan mengadakan Sinode Godang pada 2-8 Desember akan diadakan di Sipoholon, ya? Iya, Bang. Ya. Ini sering juga disebut sebagai pesta rohani. Mungkin Bapak bisa jelaskan itu apa? Kenapa mesti disebut pesta rohani? Iya, tentu ini sangat penting untuk digarisbawahi. Dan sebenarnya jemaat dari kejauhan mengikuti terus proses ini. Mereka menginginkan HKBP ini lebih baik. Itu yang penting. Karena siapapun yang dipilih menjadi pimpinan itu, bagi jemaat kita itu sama. Mereka adalah pendeta yang telah dipersiapkan bertahun-tahun untuk membentuk sebuah karakter kepemimpinan. Tetapi apabila kita memberikan gambaran buruk tentang proses itu, tentu jemaat sangat kecewa dan mereka mungkin tidak menginginkan hal seperti itu. Karena itu kami para pelayan harus mengingat, terutama yang memiliki niat untuk maju dalam Sinode Godang 2024 ini, mengingat bahwa Sinode itu adalah pesta rohani. Memandang dan berjalan bersama-sama sun hodos, bahwa dalam sinode itu bagian yang penting yang dibicarakan sebenarnya adalah menetapkan rencana strategis HKBP 4 tahun ke depan. Ibaratnya dalam bahasa yang sederhana itu adalah arah menggereja HKBP 4 tahun ke depan, ia ditentukan di sinode itu. Kemudian mengevaluasi pekerjaan para pimpinan HKBP selama 4 tahun 2020 ke 2024, bagaimana mereka bertanggung jawab untuk mengemban amanat, mengemban
mengemban sebuah tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Yang memberikan bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. Begitu juga sinode yang akan datang ini. Para pendeta harus mengingat itu pesta rohani, tidak boleh menciderai dan mengotori semua proses itu dengan cara-cara yang tidak baik, karena ini adalah sebuah pesta rohani. Apalagi misalnya dengan cara-cara tertentu, ya membuat gambaran-gambaran buruk tentang siapapun, dan bahkan mungkin dengan cara-cara yang kurang Kristiani, berupaya untuk melakukan cara-cara yang sangat tidak diinginkan oleh jemaat kita terjadi di antara para pendeta. Coba kalau jemaat misalnya mendengar dalam sebuah percakapan pendeta dengan pendeta di tempat itu, mereka sedang membicarakan calon lain misalnya dengan memburuk-burukan. Tentu ini untuk apa? Apa arti sebuah sinode itu? Kalau jemaat kita memiliki gambaran yang makin buruk tentang kita. Karena itu marilah hormati semua proses itu sebagai sebuah pesta rohani yang harus dijaga dan terus untuk dijunjung tinggi oleh para pendeta. Jadi ini bukan hanya sebuah kegiatan duniawi tok, tetapi adalah sebuah pesta rohani, karena sinode itu harus memberikan sebuah pesan yang kuat bahwa melalui sinode itulah kita belajar untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Iya. Itulah berita menarik yang patut kita cermati dari gereja terbesar di Indonesia, yaitu HKBP. Akhirnya kami undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Shalom, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, Tuhan Yesus memberkati kita semua.